Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, demo menuntut pengungkapan kasus kematian pelaut di Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Massa memblokade jalan Trans Sulawesi dan kejar-kejaran dengan petugas. Demo menuntut pengungkapan kasus kematian pelaut di depan Mapolres dan kantor DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Polisi dan massa aksi terlibat kejar-kejaran hingga saling dorong. Kericuhan terjadi saat massa aksi memblokade jalan utama Trans Sulawesi. Massa tak terima saat ban yang digunakan untuk memblokade jalan diambil paksa oleh polisi. Massa yang tersulut emosi kemudian merangsek masuk ke Mapolres Nrekang dengan menerobos barikade polisi. Tak puas dengan pernyataan polisi, massa melanjutkan aksinya. Namun lagi-lagi ketegangan antara polisi dengan pendemo kembali terjadi. Pertama, agar kiranya mendesak Polres Nrekang untuk melakukan koordinasi kepada Polda Sumsel serta Mabes Polri untuk membahas secara komprehensif atas kematian yang dialami oleh almarhum Fikri yang kami duga bahwa adanya kematian yang tidak wajar. Aksi massa baru mereda setelah 5 anggota DPRD Kabupaten Nrekang menemui massa. Anggota DPRD sepakat menindaklanjuti kasus kematian Fikri, pelaut yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Airlangga Hartarto berfoto dan bercanda dengan Bahlil Lahadalia di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menariknya kelakar antara Airlangga dan Bahlil tentang kursi yang ditafsirkan oleh banyak pihak ada kaitannya dengan bursa Ketua Umum Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum. Dapat semua boleh. Di depannya Pak. Ditarik Pak. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke ibu kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Airlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di momen inilah Airlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua boleh. Di depannya Pak. Ditarik Pak. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Airlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan iNews melaporkan. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Airlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Airlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Airlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan belum akan memanggil Airlangga Hartarto dalam waktu dekat. Berikut keterangan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ya. Tetapi apapun yang berkembang di masyarakat, bahwa tentu perkembangannya jika ada perkembangan terkait soal itu, kami akan lakukan update. Ya, jadi supaya clear teman-teman media, hingga kini kami belum mendapatkan informasi soal itu. Ya, apakah akan dilakukan pemanggilan, kapan, seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman media, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tentang apa. Ya, tetapi kami berjanji bahwa kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update. Ya pemirsa, benarkah Airlangga mundur karena tekanan politik? Lalu siapa yang akan menggantikannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada politisi Partai Golkar Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ngabalin, benarkah pengunduran diri Airlangga Hartarto ini terjadi karena adanya tekanan politik? Ya, pertama terima kasih ya karena konsentrasi iNews TV juga ikut menyuarakan informasi yang terjadi di internal partai kami di Golongan Karya. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk bisa mengintervensi Partai Golkar. Itu sudah sepakat secara internal dan semua pimpinan di tingkat DPD 2, DPD 1 maupun di DPP Partai Golkar. Karena Golkar tidak bisa disamakan dengan partai lain. Tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi dan mempengaruhi orang. Saya di beberapa tempat juga menyampaikan supaya orang-orang yang mengomentari tentang Partai Golkar ini jangan sok tahu deh. Ketua Umum ya Pak Airlangga itu beliau sendiri. Ini kan nanti masih ada sidang dan rapat yang dilakukan untuk menerima apakah posisi beliau dengan mengundurkan diri ini bisa diterima atau bagaimana dan seterusnya.
Jadi saya ingin memastikan bahwa pertama tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi kepada Partai Golkar. Dengan begitu maka siapapun orangnya, sehebat apa, pinter gimana pun, jangan ikut memframing dan jangan ikut menyebarkan berita-berita bohong dan memfitnah, karena yang tahu tentang keadaan dirinya Pak Airlangga itu ya beliau sendiri, terkait dengan apa-apa yang beliau sedang dan akan menghadapi ya beliau sendiri. Karena itu dengar ungkapan yang telah beliau sampaikan bahwa pertama dalam rangka untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, stabilitas, nama besar Golkar dan lain-lain, kemudian pemerintahan baru. Jadi saya ingin supaya bisa dicermati apa yang beliau sampaikan. Secara langsung beliau telah menyampaikan ke ruang publik. Dengan begitu maka kita tinggal cerna dan melihat perkembangan selanjutnya. Baik, jadi pengunduran diri ini murni atas keputusan pribadi Pak Airlangga sendiri ya, Bang Abalin. Walaupun padahal sebelum ahli sebenarnya yang bisa membaca dan melihat seperti itu. Baik, meskipun Pak Airlangga ini sudah dinilai sukses ya membuat Partai Golkar meraih peringkat 2 di pemilu kemarin. Ya, banyak orang yang justru pada waktu-waktu dia sukses, dia menyatakan berhenti. Catatan sejarah memberikan itu, dan itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki integritas, kematangan diri yang kuat. Dan saya kira dalam posisi inilah kenapa saya selalu mengatakan supaya mari kita melihat ini secara jernih, secara terbuka, bahwa Golkar itu kapal tanker ya. Golkar itu kapal tanker, bukan partai abal-abal, bukan partai. Ini partai sangat terbuka, pemegang sahamnya itu semua anggota partai. Baik. Tidak ada pemegang saham tunggal di sana. Jadi Baik, harus Bang Abalin, ini candaan Pak Airlangga ke Pak Bahlil di IKN pagi tadi yang menyebut kursi Kapolri saja diambil, ini kemudian membuat banyak pihak mengarah ke kursi Ketua Umum Partai Golkar. Tanggapan Anda, Bang Abalin? Iya, namanya di Istana Negara juga seperti begitu, biasa. Candaan biasa saja itu. Tidak ada masalah itu. Candaan-candaan biasa saja. Ya. Baik. Baik, jadi apa yang disebutkan banyak pihak bahwa pengunduran diri Pak Airlangga ini karena adanya tekanan politik, lalu ada yang disebutkan sebagai tekanan dari invisible hands, ini merupakan berita bohong begitu, Bang Abalin? Tidak saja bohong, tapi itu fitnah yang menyesatkan. Bagaimana mungkin? Dari mana mereka tahu? Kalau bisa kasih ketemu sama saya juga, bisa kita berdialog di situ. Itu tidak saja berbohong, tapi pasti memfitnah. Kalau dia bisa invisible hand yang dia mau kasih tahu tentang tangan-tangan gelap, tangan-tangan yang tidak kelihatan, itu siapa? Biar dia sebut. Anda tidak bisa mempengaruhi Partai Golkar. Anda tidak bisa melakukan intervensi kemudian mempengaruhi Partai Golkar. Partai Golkar ini partai besar, bos. Ini partai yang sudah matang. Jadi nggak usah mau ahli dari mana pun juga mengomentari tentang perkara internal Golkar, itu nggak mungkin. Dia udah matang, dia mengerti. Ini siapa yang dimaksud ya, Bang Abalin? Dan posisi Pak Airlangga itu dia sangat paham juga. Siapa yang dimaksud, Bang Abalin? Ya, siapa yang tadi disebutkan itu, siapa yang menyebutkan itu? Tangan-tangan gelap yang disebutkan itu siapa? Nggak ada. Semua itu jelas di sana, mainnya jelas. Tangannya jelas semua di sana. Jadi kalau internal Golkar terjadi hari ini, ya kemudian apa yang dilakukan dengan sikap yang begitu penuh kesatria oleh saudara Airlangga, ya itulah kader Golkar yang matang itu. Dia mengerti tentang bagaimana cara dia menghadapi satu perkara dan bagaimana dia akan menyelesaikan satu perkara. Pak Airlangga mengerti itu, karena itu sikap pengunduran diri itu sama sekali tidak ada. Baik, karena banyak juga yang menilai bahwa pengunduran diri Pak Airlangga ini sangat mengejutkan, Bang Abalin. Ia mengejutkan bagi orang yang tidak mengerti tentang politik. Kalau orang mengerti tentang politik itu biasa-biasa saja. Kapan orang berpuasa, kapan orang berhenti, itu dalam dunia politik biasa saja. Untuk apa kaget? Oke, Bang Abalin, kalau ini tidak ada kaitannya dengan tekanan politik, apakah mungkin ada kaitannya dengan rencana pemeriksaan terhadap Pak Airlangga Hartarto di
Kejaksaan Agung? Wah, yang tahu Pak Erlangga itu mesti ditanya ke beliau. Karena sikap beliau mengundurkan diri itu pasti beliau tahu sejak kapan dia harus memulai, kapan dia berhenti, dan kapan dia harus belok kanan, belok kiri, dan berhenti. Itu dia tahu itu. Pak Erlangga mengerti. Baik, karena ada informasi yang beredar bahwa jika Pak Airlangga tidak mengundurkan diri, maka Pak Airlangga ini akan digeledah begitu terkait kasus di Kejaksaan Agung. Apakah benar, Bang Abalin? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dalam kasus hukum. Yang saya tahu dalam urusan politik saya mengerti. Insya Allah kait dengan pribadi. Penegak hukum saya tidak tahu. Baik, Bang Abalin, dengan kondisi ini apakah mungkin Munaslup Partai Golkar juga akan dimajukan? Bisa saja, ini momentum yang tepat untuk bisa segera Golkar itu punya ketua umum yang definitif, ya. Jadi sementara ini kan nanti malam besok juga akan dilaksanakan rapat dari DPP Partai Golkar, kemudian untuk memastikan siapa yang menjadi PLT, kemudian bagaimana posisi Pak Erlangganya setelah diberhentikan, kemudian kapan pelaksanaan munasnya, atau hal-hal yang terkait dengan, karena Golkar tidak punya pimpinan, harus ada pimpinan. Baik, lalu Banyak siapa saja? hari-hari di waktu yang mana untuk segera mengambil keputusan. Baik, lalu siapa saja calon Ketua Umum Partai Golkar pengganti Pak Airlangga? Apakah benar salah satunya Pak Bahlil Lahadalia, Bang Abalin? Oh, Pak Bahlil itu kader Tulen, Pak Bahlil itu kader Partai Golkar. Pak Bahlil itu kader Golkar dari akar rumput, dari Papua, dari Fak-Fak, dari Jayapura. Jadi dia salah satu di antara kader-kader Golkar, dan Anda tahu bahwa Golkar itu mesin produksi kader, tidak saja kader partai tapi kader bangsa. Jadi kalau patah satu itu bisa bukan tumbuh 1.000 tapi tumbuh 10.000 bahkan 1.000.000. Kalau Anda menyebutkan salah satu kandidat yang dipersiapkan, saya kira iya, semua kader Partai Golkar punya kesempatan yang sama untuk itu. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, politisi Partai Golkar, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih. Pemirsa, ribuan warga Mataram, Nusa Tenggara Barat tumpah ruah mengikuti goes sehat bersama bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Masyarakat mendukung pencalonan Umi Rohmi yang dinilai berkomitmen tinggi untuk mensejahterakan warganya. Bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah bersama ribuan pendukung dan simpatisan tumpah ruah mengikuti goes sehat yang dimulai dari perempatan Selaparang hingga teras Udayana, Ampenan, Kota Mataram. Olahraga pagi yang berlangsung spontanitas ini berjalan sangat semarak. Apalagi di ujungnya tuh kita akan jadi tuan rumah PON yang tahun 2028. Pencalonan Umi Rohmi mendapat dukungan besar dari masyarakat. Umi Rohmi didoakan terpilih memimpin NTB dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kaum perempuan bisa lebih maju, lebih mandiri, berdaya saing, dan tetap eksis. Jadi tidak cuma pintar, tapi bisa merasakan apa yang dirasakan. Ada di sosok beliau ya? Dalam? Ada di sosok Ibu Rohmi ya? Ada banget lah. Beliau down to earth orangnya, tidak meninggi, lalu merangkul. Gubernur kalau dia setelah terpilih menerbitkan pasar Sindu, itu aja sudah. Pasar Sindu Pak, kenapa harus diterbitkan? Tidak ada lagi parkir Kidomo yang kayak begitu. Bakal calon gubernur NTB yang diusung oleh Partai Perindo ini akan menyerap dan menerima aspirasi warga untuk NTB menjadi lebih baik. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Gara-gara cekcok dengan istri, seorang suami membakar rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.